Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan paket tracer Cisco CCNA SRWE. Kali ini kita akan membahas activity 15.6.1 tentang configure IPv4 and IPv6 static and default routes. Oke, dimana objektifnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP routing static, default, floating static routing pada kedua IP versi 4 dan IP versi 6 protokol. Yang pertama, kita mengkonfigurasi IPv4 static dan floating static default route, lalu IPv6 static and floating static default route, dan IPv6 static and floating static route to internal LANs, lalu configure IPv6 static and floating static route to the internal LANs, dan yang terakhir configure IPv4 host route and IPv6 host route. Oke, kita masuk ke part pertama. Itu kita mengkonfigurasi IPv4 ya, atau IP versi 4 static dan floating static default route. Langkah pertama adalah pada edge router ini ya, pada edge router kita mengkonfigurasi directly connected IPv4 static route. Kita mengkoneksi langsung melalui static route ke melalui router ISP1. Oke, kita masuk ke edge router. Berikutnya kita lakukan IP route default ya, 0000, subnetnya 0000. Oke, primary default route should be through router ISP1. Oke, default route utama ini harus melalui router ISP1. Berarti kalau lihat dari sini adalah serial untuk masuk ke router ISP1 ini melalui serial 000. Oke. Ya. Berikutnya masih di edge router, kita mengkonfigurasi directly connected IP floating static. This default should be router ISP2. It should have administrative distance 5. Oke. Berarti di sini kita sama, tapi melalui ISP2 ya, jalur ISP2. ISP2 ini ada di gigabit 00 ya, gigabit 00, dan memiliki administrative distance 5. Oke, sebentar. Gigabit 01. Oh, sorry. Ini serial 001 ya. Dan administratif distance 5. Oke. Berikutnya part 2 kita konfigurasi IPv6 static and floating static default routes ya. Masih di edge router, kita mengkonfigurasi next hop static default route. This primary default route should be router
through router ESP1. Oke. Berarti kalau tadi kita IPv4, kita IPv6 ya. Adanya IPv6 root. Kita masukkan IP versi 6-nya, yaitu ini ya, 201 GB8 A 1 serial Oke. Ini ya, kita kurang titik 2.2/0 lalu 201. Ini adalah IP dari IPv6 dari ESP1 serial. Ini ya. Oke. Berikutnya adalah masih di edge router, kita konfigurasi next IPv6 floating static default route. Route should be via router ESP2 use administrative distance 5. Oke, berarti administrative distance 5. Ini IP versi 6-nya ESP. Administrative distance 5. Ya. Oke. Masuk ke part 3. Di part 3 ini kita mengkonfigurasi IPv4 static and floating static route to internal LANs. Step pertama, kita pindah ke ESP1. Configure next hop IPv4 static route to the LAN 1 network through edge router. Berarti kita melakukan routing statik ke LAN 1 melalui jaringan LAN 1 melalui edge router. Oke. Berarti IP route static route LAN 1. IP route 1. Oke, IP route lalu ikuti IP LAN 1 ya. 192.168.10.16. Lalu subnetnya itu /28, /28 itu berarti 40. Lalu diikuti dengan IP
serial 0 ya, next hopnya 10.10.10.2. Oke, sama, yaitu ke LAN 2. LAN 2 itu IP-nya 11.32 /27 itu berarti 224. Masih IP yang sama. Oke. Berikutnya, configure IPv6 floating static route to the internal LANs. Masih di ESP1, configure directly connected floating static route to the LAN 1 through the ESP2 router. Use an administrative distance 5. Oke, berarti kita melakukan koneksi floating static route ke LAN 1 melalui router ESP2 dan menggunakan administrative distance 5. Oke. Kita ke LAN 1. Kita ke LAN 1 melalui ESP2. Serial nomor 1. Nanti IP root masih ini ya. Tapi melalui ESP2. ESP2 berarti dari ESP1 ESP2 keluar ke C00. Oke. 00 administratif distance 5. Oke. Kita berikutnya untuk yang LAN 2. LAN 2-nya ya. 11.32. Oh, salah di ininya ya. 24. Ya. Oke. Berikutnya konfigurasi IPv6 static dan floating static route to the internal LANs. Pada ESP1, konfigurasi next hop IPv6 static route to the LAN 1 network through edge router. Oke, jadi kita menggunakan IPv6 static route ke LAN 1 melalui edge router. Jadi IPv6 route 201.db8. Ini adalah IP milik LAN 1 ya. 1.10. Ke edge router, dari ESP1 ke edge router berarti ini ya. IP serialnya 201.db8A1. Oke. Selanjutnya ke LAN 2 ya. LAN 2. Ini tinggal di up aja, ganti IPv6 milik LAN 2 itu 111. Oke. Berikutnya masih di IP ESP1, konfigurasi IPv6 static route through ESP2 use administrative distance 5. Berarti kita melakukan floating static route ke LAN 1 melalui ESP2 router ya, melalui router ESP2 dan menggunakan administrative distance 5.
melalui router 2. IP router 2 itu berarti SP2 ini ya, 201.8 FF. Dan administratif listing 5. Oke. 11. Ya. Ini yang ke LAN 2. Ini yang ke LAN 1. Oke. Berikutnya configure host router. Kita mengkonfigurasi IPv4 host router pada edge router. Konfigurasi IPv4 directly connected host router to the customer server. Host router ke customer server ya. Kita lakukan directly connected host routing. Oke, berarti IP root host routernya ini adalah 198.000.10. IP root 198.0.0.10 melalui ini serial. Berikutnya edge router konfigurasi IPv4 dari connecting host root customer server use administrative listing. Berarti menggunakan edge kalau tadi serial 000 berarti serial 01. Oke. Berikutnya konfigurasi IPv6 host root pada edge router konfigurasi IPv6 next hop host root to the customer server through ESP1 router. IPv6 router ini ya. Sini. Apa masalah sama begini ya? Ini ya. Lalu SP1 seperti ini. 201.8 A.
root ini router. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah edge router melalui SP2 menggunakan advantage system. Berarti ini, tapi kita menggunakan SP2 administrative system. Seperti yang ini ya. Oke. Sembilan puluh 93%. Root 3 incorrect. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, menyelesaikannya 93%. Kita coba cek. Oke, static ya, dari klik static connected. Visual IP 6 dari klik connected. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari saya yang mungkin masih tersisa 7% ya, ini selesai 93%. Nanti kita akan cari lagi kendalanya di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.